Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pada petang hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat ini, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan secara pribadi Tuhan, dan merasakan berkat-berkat rohani-Mu Tuhan boleh mengalir di tempat ini Tuhan. Persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan, persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh merasakan Roh Kudus boleh menjamah hati dan hidup kami Tuhan, dan mengubahkan kami lebih dan lebih lagi. Biar kami merasakan aliran surgawi itu boleh ada di tempat ini dan membasuh hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini acara daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan di awal, pertengahan hingga akhirnya semua daripada Engkau. Kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Dia. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti sayang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang
Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang seperti tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku, Engkau tahu dan bawa kami Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan jauh lebih luas dari cakrawala pembangunan kami Tuhan. Kau yang mengerti kami Yesus, Kau yang pedulikan Yesus, Kau yang kenal kami Tuhan, Kau yang miliki kami seutuhnya, dan tiada rencanamu yang gagal, sungguh tiada, sungguh tiada rencanamu yang Kau selalu ada bagi kami Tuhan. We worship you, terima kasih Tuhan. Haleluya. And we worship you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah, sungguh manis Engkau Tuhan, sungguh manis pribadimu Tuhan.
Sebab hanya Kau Tuhan kekuatan, hanya Kau Tuhan kekuatan kami, Yesus. Sukacita penghargaan, worship you Lord. Biarlah berkasih Shikara pakasi, Kiara pakasi, Kiara pakasi, terima kasih, terima kasih, Kiara pakasi, terima kasih ya Roh Kudus, Kiara pakasi, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini, biar mengalir Roh Kudus. Kiara pakasi, Kiara pakasi, Kiara pakasi, Kiara pakasi, Kiara pakasi, Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Mari katakan, yes Lord. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Mari katakan, baru haba, Ruah Elohim, baru haba, datanglah Roh Kudus. Mari sepenuh hati minta Dia hadir, katakan, Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Katakan, baru haba,
Kami bersukacita karena kami tahu ada Raja kemuliaan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan ada sukacita yang baru ketika Engkau ada di tengah-tengah kami. Memberi kekuatan, memberi sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersukacita, katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini, katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia, tinggikan namanya. Amin. Siapa percaya? Katakan amin. Yes, yes, yes gitu ya. Amin. 1, 2, 3. Amin. Yes, yes, yes. Ada sukacita di tempat ini ya. Mari kita puji Dia.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu ya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya karena beritahu Engkau Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan kami tahu selamanya. Dan memberitahu selamanya. Mari berikan sorak-sorai untuk Dia Raja di atas segala raja. Amin. Ya, Dia Raja yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita mau datang bersyukur kepadanya sekali lagi. Ya, sebelum kita nyanyi lagi, coba lihat kanan kirinya. Ya, mungkin nggak boleh berjabat tangan, kasih senyum yang manis. Ya, mungkin anggukan kepala, lambaikan tangan. Haleluya. Ya, di nama Tuhan, kita diberkati semuanya. Amin. Kita punya Raja yang dahsyat. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bahwa
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasku dan keselamatanku, Dia penolongku yang dihidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Boleh nyanyi. Yang berkata, Kau yang percaya, katakan seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap teguh dan mulia. Hancurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Katakan, Rajaku. Tuhan, silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Yes Lord, we thank you Lord. Kau sungguh Allah yang dahsyat atas hidup kami Tuhan. Engkau penopang, Engkau penghibur, Engkau pemilik semua hidup kami Tuhan. Dan biar ini jadi pernyataan iman kami, pernyataan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Betapa kami ingin Kau miliki sepenuhnya. Tapi Kau mau, betapa kami rindu Tuhan memiliki Engkau sepenuhnya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. We worship Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku
berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Mari katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Haleluya, katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari katakan, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Mari katakan, walau sekaliku ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari katakan, walau sekaliku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang.
rasakan damai-Mu padamu Tuhan, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita berdiri bersama. Saya undang semuanya. Mari beri sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah penebus kami yang hidup, penolong kami yang terbukti. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kesulitan dan tantangan hidup ini. Kami percaya Roh-Mu El Shaddai itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kembali Kau teguhkan iman kami dengan firman yang boleh kami akan renungkan dan pelajari bersama-sama. Beri kami hati dan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran dan belajar firman-Mu. Terlebih daripada itu juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Engkau menutup segala kekurangan kami dengan kasih karunia-Mu yang sempurna. Dan biarlah roh pengurapan itu yang mengajar setiap jemaat Tuhan memahami akan rahasia kerajaan Allah yang hidup dan luar biasa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Sekali lagi semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar ada di tengah-tengah Jemaat Betani Kota Tuban yang luar biasa malam hari ini. Saya percaya semua kita antusias untuk beribadah. Amin, saudaraku. Karena kedatangan Tuhan kali kedua sudah semakin dekat. Dan saat-saat seperti ini akan menjadi saat-saat yang sangat-sangat berarti dan berharga untuk kita semua. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Kita lihat Alkitab kita masing-masing. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke, dibantu di LCD juga. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, Alkitab mengingatkan kepada setiap kita semua, ayo tetap bergembira, tetap bersukacita di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan hidup ini. Amin. Akhiran kata lah di sini artinya perintah. Bergembiralah. Artinya Anda harus buat keputusan. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami gangguan kesehatan,
ada yang mengalami problem dalam rumah tangga, apapun juga yang kita hadapi hari-hari ini, Alkitab mengajar kepada setiap kita, bergembiralah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Alkitab juga mengatakan orang yang tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatannya. Jadi hati-hati dengan jebakan iblis yang ingin membuat kita semakin kemerungsung, yang membuat kita semakin jadi salah paham satu dengan yang lain, bertengkar satu dengan yang lain, tidak bisa saling mengampuni. Itu jebakan iblis, itu tipu muslihat iblis. Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kadang iblis ambil kesempatan untuk membuat keadaan rumah tangga kita semakin kacau. Suasana hati kita semakin tidak enak, tidak nyaman, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, Alkitab mengingatkan kepada kita, ayo bergembira, bergembira, ayo bergembira, bersukacita, jaga damai sejahtera di dalam hati kita. Ini mahal harganya. Amin. Amin, saudaraku. Damai sejahtera hati ini mahal, gak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita mengalami kesulitan, tambah ribut satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain, saudaraku. Tambah berkatnya lari dari hidup kita. Semakin jauh penyelesaian masalah itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, saudaraku. Alkitab mengingatkan, ayo bergembira, bersukacita, karena ini kekuatan yang dari Tuhan yang akan memampukan kita melewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Alkitab mengatakan sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun dikatakan sekarang ini kamu seketika, katakan sama-sama saya, seketika. Ya, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan, saudaraku, bahwa pencobaan itu hanya seketika. Bahasa Inggrisnya a season. Hanya satu musim. Jadi hidup ini kan ada musimnya. Kalau Anda tinggal di Eropa ada musim gugur, dingin, semi, panas. Dan terus akan seperti itu. Kita di Indonesia ada musim dingin, artinya musim hujan dan musim panas. Kemarau dan musim hujan. Terus seperti itu aja. Saudaraku, dan itulah musim akan berganti. Musim berganti musim. Selama kita masih hidup, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, saudara, kita akan melewati musim-musim dalam kehidupan ini. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa apa yang terjadi hari-hari ini itu hanya a season, satu musim, seketika yang memang harus kita lewati. Jadi ya dijalani aja. Ternyata pandemi COVID-19 ini, saudaraku, khususnya di beberapa kota besar, saudaraku, bukannya makin turun grafiknya, makin bertambah, banyak yang menjadi korban dan lain sebagainya. Dan ada yang berkata bahwa mungkin sampai tahun depan anak-anak masih akan sekolah dari rumah, banyak juga yang work from home, bekerja dari rumah. Dan saudaraku, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa itu hanya musim. Pasti akan ada selesainya. Pasti akan ada waktunya semuanya berhenti. Saya selalu yakin bahwa badai pasti akan, ya. Saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu melewati masa-masa seperti ini. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hadapi, jalani, lewati. Itulah kehidupan. Anda ngomel-ngomel, Anda bersungut-sungut, Anda marah-marah, nggak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Sebagian mungkin Anda dalam kondisi seperti ini, mungkin usaha Anda makin diberkati. Tapi di sebagian yang lain, buruk. Nggak usah takut, Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Dia yang menyertai kita dulu, Dia juga akan menyertai kita sekarang dan akan menyertai sampai selama-lamanya. Only a season. Hanya musim, lewatin aja. Alkitab katakan pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan manusia. Dan Allah itu setia, Dia pasti akan sediakan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Amin, saudaraku. Jadi biasa aja, kita harus membiasakan diri melewati masa-masa seperti ini dan harus terus tanamkan di dalam pikiran kita,
akan ada waktunya pasti selesai. Akan ada waktunya pasti selesai. Aku pasti bisa melewati semuanya ini. Tuhan pasti memberi aku kekuatan untuk menanggung. Tidak akan melebihi kekuatanku. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya ada pelayanan KKR di Pulau Karimun, Jawa. Saya dengan tim, kita bawa sembako, memberkati gereja di sana, karena cuma ada satu gereja di Pulau Karimun, Jawa. Jadi Anda nyebrang dari Jepara, naik kapal cepat, kira-kira 2 jam, 2 jam setengah. Dan saudaraku, waktu berangkat, lancar-lancar aja saudaraku. Pelayanan di sana semuanya baik. Ada waktu juga kita keliling ke pulau-pulau kecil sekitar Karimun Jawa. Nah, waktu pulang saudaraku, tiba-tiba kita dapat info bahwa ada kemungkinan kepulangan kami akan ditunda. Karena ada badai saudaraku. Anginnya kencang saudaraku. Nahkoda kapal sudah kasih peringatan kemungkinan akan mundur. Besok baru pulang. Waduh, padahal saya harus segera ke Jakarta. Dan beberapa teman dari Jakarta juga harus segera pulang ke Jakarta juga. Tiket pesawat semua sudah diatur semua. Saudaraku, kami berdoa, saudaraku. Sementara kami menginap di satu hotel di mana itu langsung kita bisa lihat pantai dan laut yang luas itu, saudaraku. Kita berdoa, kita angkat tangan. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau sanggup meneduhkan badai. Engkau sanggup meneduhkan laut ini. Dalam nama Yesus kami berdoa semua. Singkat cerita saudaraku, cuman delay 2 jam. Tiba-tiba kita dapat info, bisa berangkat. Wah, senang kami saudaraku. Ya, tapi bukan berarti terus enak saudaraku. Karena angin dan gelombangnya tetap besar. Tapi masih bisa dilalui. Intinya begitu saudaraku. Ya, kalau tadi sebelumnya nahkoda kapal tidak berani karena gelombangnya tinggi sekali dan anginnya terlalu kencang. Kali ini sudah sedikit reda dan bisa dilalui. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Waktu berangkat saya kuat. Tapi waktu pulang ketika melewati badai itu, saudaraku, itu kan kapal harus melawan itu gelombang, saudaraku. Jadi kalau ada gelombang dari arah katakan kanan saya ini, maka kapal ini harus mengarahkan moncongnya, kepalanya ya melewati ini. Kalau dia miring begini, bisa tenggelam. Begitu gelombangnya nanti anginnya dari sana. Jadi kapal itu jalannya siksak, saudaraku. Itu melewati itu gelombang yang besar. Jadi kapal itu kayak dibanting-banting. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya awalnya kuat. Lalu saya lihat di samping saya, ada seorang bapak-bapak. Kantong kreseknya, maaf cerita ya, mulai tumpah-tumpah. Begitu saya lihat, nggak berapa lama, saya juga ikut tumpah-tumpah, saudaraku. Waduh, itu nggak enak sekali badan, saudaraku. Badan nggak enak sekali. Wah, itu kayak, dikeluarin semua. Kayak ditarik-tarik. Mulut, perut, kepala, aduh rasanya nggak enak. Saudara, apa yang memotivasi saya untuk terus cuman bisa bertahan? Saya selalu ngomong begini, pasti aku bisa. Aku pasti bisa lewati semuanya ini. Dalam nama Yesus, pasti aku bisa. Walaupun tumpah-tumpah, saudaraku. Dan akhirnya menjelang mau masuk, sampai di Jepara, akhirnya reda. Saya sempat tertidur sebentar. Dan sampai di Jepara, istirahat beberapa waktu lamanya, kurang lebih 1-2 jam, pulang ke Semarang dan sehat walafiat. Saudara, hidup itu kadang diizinkan Tuhan melewati masa-masa seperti itu. Tapi percayalah, pasti ada waktunya. Pasti akan berlalu. Semua nggak akan melampaui kekuatan kita. Ya, jadi hari-hari ini ayo tetap bersukacita, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan gairah hidup. Saya selalu yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pada masa-masa awal-awal COVID-19, saudaraku, praktis semua jadwal pelayanan saya di-cancel semua. Di Surabaya, di Bandung, di mana cancel semua. Praktis saya lebih banyak di rumah. Saya banyak menemani istri saya belanja di pasar. Ya, kadang pagi sering saya nemenin istri saya ke pasar, nggak ngapa-ngapain. Anak-anak juga nggak sekolah. Kalau saya ke pasar tuh ibu-ibu simbok-simbok pada ngeliatin saya, saudara gue. Gitu ya.
Ya nggak tahulah apa yang ada di pikiran dia, saudaraku. Ada yang berharap jadi menantunya, barangkali nggak tahu lah, saudaraku ya. Sudahlah, nggak usah dipikir macam-macam. Saya nemenin istri saya ke pasar, saudaraku. Dari pasar ini, pasar itu, udah sehari-hari saya nemenin dia. Dan bukan cuma itu, saudaraku. Tadi saya katakan Roma 8:28. Saya ngomong sama istri saya, yuk do something. Jangan diem aja, yuk kita ngapain kek. Kita bengong di rumah. Bener loh saudaraku. Capek nganggur sama capek kerja itu lebih enak capek kerja. Karena capek kerja menghasilkan uang. Capek nganggur, nggak ngapa-ngapain, nggak dapat duit. Kepala cekot-cekot. Pegangan handphone aja lihat WA, bosen saudaraku. Ngerti maksud saya? Jadi saudara yang masih bisa bekerja, punya usaha kecil, walaupun orang bilang kecil-kecilan, syukuri. Ya, saudaraku, istri saya mulai lihat-lihat di YouTube cara bikin roti. Nih, bikin roti. Saya ini dari dulu sebetulnya sudah tahu istri saya tuh masakannya enak. Dia bikin masakan apa saja tuh enak, saya bisa makan, saya bisa nikmati. Sebetulnya saya udah dorong dulu, ayo bikin masakan kayak apa gitu. Nah, tapi kondisi seperti ini betul-betul akhirnya dia berani mencoba. Dia bikin kue, dia bikin roti, saudaraku. Bikin donat tape, bikin bakso goreng babi udang atau ayam udang. Masakan macam-macam, saudara. Akhirnya mulai lewat medsos, lumayan, laku juga, saudaraku. Nggak tahu lakunya orang itu beli kasihan atau betul-betul karena masakan yang enak, saya nggak tahu, saudaraku. Karena sungkan, karena kasihan, lihat ini Ibu Gembala, Ibu Pendeta kok jadi begini, ya sudahlah. Saudaraku, ada kejadian lucu, satu kali istri saya bikin donat tape. Dia minta saya beli susu UHT, murni yang putih itu, susu putih UHT itu. Nah, saya ini kurang teliti, saudaraku. Ya. Nah, ada yang kotaknya sama persis, tapi di situ ada tulisannya coconut. Kelapa, ya, coconut itu kelapa, flavor, gitu. Nah, saya kan nggak ngerti, ya sudah, saya bawa aja, saya pikir ya ini yang dimaksud. Akhirnya istri saya bikin donat tape pakai susu yang ada campuran kelapanya, saudaraku. Setelah jadi baru istri saya tahu, kok kamu salah beli susunya? Oh iya tak, mateng kon. Ini sudah terlanjur, udah dibuat. Akhirnya tetap aja udah yang pesen waktu itu siapa saya nggak tahu. Akhirnya dikirim. Saya dalam hati kecil cuman berdoa. Udah tunggu dikomplain orang aja. Ya, nanti coba gimana? 1, 2 hari, 3 hari. Tidak ada yang komplain, saudaraku. Puji Tuhan. Saya percaya karena diurapi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, saudaraku, saya sharing di khotbah gini. Satu kali di kantor saya sharing nih. Saudara tahu besoknya bosnya telepon. Pak Yohanes, tolong kami mau pesen 100 donat tape. Sekian roti marmer cake. Wah, puji Tuhan, ada berkat. Amin, saudaraku. Ya, Anda tahu apa yang terjadi karena belum pernah dapat order sebanyak itu. Setelah jadi donate pating pletot, saudaraku, ndak karu-karuan. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang membuat kami tertawa, kami bersuka cita, saudaraku. Kami lewati semua kesulitan hari-hari ini bersama-sama. Saya dengan istri, dengan anak-anak, kita jadi lebih banyak kumpul. Saudaraku, kegerakan doa terjadi di mana-mana dalam kondisi COVID-19 ini. Anda lihat di WA, di Spanyol, di Amerika, orang berdoa di jalan-jalan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Di balik semua kesulitan dan kegelapan yang kita hadapi hari-hari ini. Ayo motivasi hatimu, hidupmu. Only a season, hanya seketika. Jangan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Anda yang sedang mengalami krisis-krisis kehidupan. Only a season, hanya musim. Pasti akan berganti musim yang baru. Matahari pasti akan terbit. Artinya pengharapan pasti akan muncul. Karena ada ungkapan juga, habis gelap terbitlah terang. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang mulai putus asa, mulai kecewa dengan Tuhan. Balik ke Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti beri kita kekuatan. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Lihat ayat yang ke-10. Alkitab katakan,
Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tetanggamu mungkin nggak bisa salaman, tapi bilang begini, jangan takut. Jangan takut. Bahkan ada yang bilang katanya di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Walaupun saya coba ketik itu ya nggak muncul sih sebetulnya 365 kali. Tapi intinya Alkitab memang berkali-kali mengingatkan kita, ayo jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kesusahan selama berapa hari saudaraku? 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini jemaat di Smyrna, Tuhan ingatkan, ya, akan ada waktu di mana iblis itu akan mencobai mereka, mengalami kesusahan selama 10 hari. Apa artinya 10 hari? Ada waktunya, ada batasnya. Amin, saudaraku. Hanya 10 hari. Mari, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lewati aja. Kita nggak tahu Tuhan masing-masing punya agenda dengan kita masing-masing berbeda. Musa harus melewati masa 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Tuhan punya agenda masing-masing. Abraham harus menunggu 25 tahun. Yusuf diproses Tuhan 13 tahun. Kita nggak tahu lah. Daniel waktu berdoa dia harus menanti jawaban 21 hari. 3 minggu lamanya. Tuhan punya agenda dengan kita masing-masing. Tapi yang penting ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan saudara dan saya. Jangan takut. Jangan lemah. Jangan menjadi kecewa. Jadi sekali lagi yang pertama, saya mau ingatkan pencobaan hanya sesaat saja. Yang kedua, di sini ada kata pencobaan. Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini dari bahasa Yunaninya peirasmos. Katakan sama-sama saya peirasmos. Nah, peirasmos itu artinya ujian kesetiaan atau integritas. Nah, ini yang sedang. Saudaraku, saya mau ingatkan, kerinduan Tuhan bersekutu dengan kita itu lebih besar daripada kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen nggak menyadari itu. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan mau lihat kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Adakah engkau masih setia? Saudaraku, saya khawatir nanti ketika sudah semuanya normal, akan ada banyak orang-orang Kristen akan beralasan, udah saya mau tetap di rumah aja online. Apakah betul-betul ibadah online? Sekali lagi belum tentu. Waktu saya lihat status WA-nya, Toto ngelencer kemana, pergi kemana, dia bisa olahraga, kumpul teman-temannya. Ujian kesetiaan, penampian sedang terjadi atas gereja Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati, saudaraku. Karena iblis sekali lagi ambil kesempatan-kesempatan ini untuk kita terus jadi nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan persembahan, kita menyadari kondisi sulit hari-hari ini. Ya, saya memaklumi, memang semuanya turun, saudaraku. Bahkan persembahan di gereja juga turun karena online semua lewat bank, saudaraku. Saya nggak mungkin memaksa mereka, ayo kasih persembahan. Ini gereja operasionalnya juga besar. Tapi saya nggak mau lakukan itu. Saya cuma berdoa bagi jemaat-jemaat. Masing-masing tanggung jawab dengan Tuhan. Apakah kalian mau kembaliin perpuluhan atau tidak? Tanggung jawab dengan Tuhan. Di sini ujian kesetiaan kita. Anda berpikir, Pak, kami sedang dalam pergumulan. Kami juga dalam kesulitan. Yang namanya ujian itu yang nggak gampang. Betul, saudaraku? Kalau Anda berlimpah-limpah, semuanya baik, Anda setia, Anda mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, gampang, saudaraku.
Tapi dalam kondisi seperti ini, saudara, kesetiaan kita betul-betul akan diuji, saudaraku. Coba lihat beberapa ayat firman Tuhan, saudaraku. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 7. 2 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 7. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab, perhatikan, mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Saudaraku, ini pesan Daud, saudaraku. Supaya anak-anak Barsilai diperhatikan. Kenapa? Karena ayahnya memperhatikan Daud ketika dalam kesusahan. Percaya orang yang setia pasti akan menuai kesetiaan yang daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Di sini dikatakan menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku. Apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, saudaraku. Alkitab katakan Tuhan akan berlaku setia kepada orang yang setia. Suami istri hari-hari ini juga diuji. Di Singapura katanya tingkat pertengkaran meningkat luar biasa. Karena biasanya suami istri kerja, ini sekarang kumpul terus jadi berantem enggak karu-karuan. Sering terjadi pertengkaran. Karena ipar saya tinggal di Singapura, jadi saya sempat dapat informasi begitu. Tingkat pertengkaran, perceraian di Singapura meningkat dalam kondisi seperti ini. Memang agak sedikit berbeda di Indonesia, saudaraku. Ya, apa yang meningkat, saudaraku? Tingkat kehamilan meningkat. Ya, nggak usah dibahas kalau soal itu, saudaraku. Saudara, ini yang terjadi hari-hari ini. Mari kita belajar setia. Di tengah-tengah pencobaan seperti ini, suami istri, ayo jangan saling menyalahkan. Saling mengampuni. Ini ujian kesetiaan. Suamimu mungkin ekonominya sedang terpuruk. Ini ujian kesetiaan buat istri. Adakah engkau tetap setia seperti janji komitmen nikahmu dulu? Aku mengasihi engkau dalam suka duka, waktu kaya maupun miskin. Dalam segala keadaan, sampai maut memisahkan. Ujian kesetiaan. Ujian kesetiaan. Integritas kita. Apa artinya integritas? Apa yang ada di dalam kita sama dengan apa yang ada di luar. Itu integritas kita. Apa yang kita lakukan di dalam terang dan apa yang kita lakukan pada waktu tidak ada yang melihat dalam kegelapan sekalipun. Itu sama. Itu integritas kita. Tuhan mau lihat hari-hari ini. Adakah kita tetap mempertahankan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saya pun kalau selama ini jadi penginjil, sekarang saya ini jadi pengintil istri saya, saudaraku. Ya udah, kau beliin tepung, pergi beli tepung. Kau beli telur, saudaraku. Kau kirim ke sana, kirim bisa. Tapi saya menikmati, saudaraku. Di situ kebersamaan kami dibangun, saudaraku. Kami jadi makin kompak, kami jadi makin punya banyak waktu bersama-sama. Ayo ambil kesempatan seperti ini untuk semakin justru meningkatkan kasih kita satu dengan yang lain, perhatian kita satu dengan yang lain. Amsal 19 ayat 22 bilang begini. Amsal 19 ayat 22 bagian A saja ya saya bacakan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah apa saudaraku? Kesetiaannya. Alkitab New International Version kata kesetiaan di sini unfailing love. Ya, sikap atau sifat yang diinginkan adalah cinta yang tidak bisa gagal, unfailing love. Kasih yang tidak gagal. Alkitab katakan saudaraku bahwa kasih itu sempurna, unfailing love, tidak bisa gagal. Kasih itu, saudaraku, adalah sifat dari Allah sendiri. Love never fail. Cinta itu enggak. Kalau kamu punya cinta, pun kita bisa perjuangkan bersama-sama. Kita sudah enggak punya cinta,
You have no passion. Anda nggak punya passion lagi. Habis sudah semuanya. Oleh sebab itu hati-hati suami istri pertahankan. Ya, supaya gelora cinta itu bisa tetap terus menyala-nyala. Sehingga anak-anak kita juga diberkati. Keluarga kita diberkati. Kemanapun kita pergi, hidup kita jadi kesaksian yang baik. Kesetiaan itu ternyata unfailing love. Orang yang bisa setia itu orang yang bisa mempertahankan cintanya sampai pada kesudahannya. Itu yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, Alkitab katakan kembali ke 1 Petrus tadi, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah, perhatikan, untuk membuktikan kemurnian, sama saya, kemurnian imanmu. Lebih keras lagi, kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah perhatikan, kata kemurnian di Bible digunakan kata genuine, artinya asli. Kemurnian, Tuhan mau kita punya iman yang asli, murni. Bapak Ibu Saudara yang punya mobil, kalau Anda pingin mobil Anda bagus performanya, pasti kita pingin beli onderdil spare part yang genuine, yang asli, betul nggak? Kecuali kondisi keuangan kita memaksakan, nggak bisa ya mungkin yang grade-nya level 1, level 2, apa boleh buat. Tapi saya yakin kalau Anda punya uang, Anda diberkati Tuhan, kalau Anda mampu, pasti pingin yang genuine, yang original, yang asli. Ayo ibu-ibu di sini. Kalau memang suamimu diberkati, kita punya uang cukup, pengen nggak beli tas Louis Vuitton yang genuine, yang asli? Ayo jujur ibu-ibu. Pura-pura nggak berani ngomong lah, suaminya di sebelahnya, saudaraku. Ayo ngomong. Orang sama macam-macam gitu mungkin suaminya bilang, mangga 2 wae cukup. Asli, betul nggak? Tuhan juga sama. Tuhan juga pengen kita ini jadi orang Kristen yang murni, yang genuine, seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi masalahnya yang genuine, yang original, itu mahal. Ada harga yang harus dibayar. Harganya bisa lipat-lipat kali daripada yang palsu, KW1, KW2. Siap nggak Anda bayar harganya? Ini masalahnya. Ketika Tuhan memurnikan kita, Tuhan memproses kita, sakit memang saudaraku. Enggak gampang. Tapi semua demi kebaikan kita masing-masing. Semua untuk kemajuan pertumbuhan. Kedewasaan iman kita. Semuanya baik Bapak Ibu Saudaraku. Jangan menyesal dengan semua yang Tuhan mau dewasa iman kita. Membentuk hidup kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara dalam Alkitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12. Coba kita lihat saudaraku. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12, dikatakan inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami, ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kata ketulusan di sini dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata ikhlas. Ikhlas dan murni. Jadi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau buat kita jadi orang-orang Kristen yang dalam pelayanan, seharian, dalam perbuatannya, itu selalu ikhlas dan murni. Ikhlas, terus murni.
Amin. Kalau Anda mau tolong orang, tolonglah juga dengan ikhlas, dengan tulus. Nanti sukacita akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Pada waktu Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan, lakukanlah dengan ikhlas, dengan tulus. Nggak usah berharap, nanti kan janji Tuhan, Tuhan memberkati aku berlipat-lipat kali ganda. Nggak usah diomong. Itu hukum, yang menabur pasti menuai. Kalau motivasimu memberi supaya diberkati, malah Tuhan nggak suka. Tapi kalau engkau lakukan dengan ikhlas, nggak usah nuntut macam-macam, percaya pasti. Saya punya teman, beberapa waktu yang lalu kami ngobrol cukup lama. Dia baru saja jual rumah, nilainya kurang lebih 10 miliar. Nah, anaknya kerja di satu koperasi, saudaraku. Lalu sama anaknya dibilang, Pak, uangnya taruh aja di koperasiku ini bonafit, ini terkenal. Akhirnya papahnya nurut, 10 miliar dimasukkan ke koperasi itu. Saudara tahu apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, koperasi itu kolaps, saudaraku. Yang punya, ternyata saudaraku memang sudah punya niat jahat sebelumnya. Dan yang punya itu orang Kristen, saudaraku. Dia donatur besar di satu gereja di Jakarta. Dan jemaat di gereja itu banyak yang kena. Bayangin, istrinya bukan cuma 1, ternyata beberapa. Ini orang Kristen loh, saudaraku. Makanya jangan hanya sekedar, oh dia Kristen loh Pak, namanya saja Yohanes David Paulus. Loh, keren nih. Pasti jujur Pak, burung tentu. Ya, kalau ada ibu-ibu bikin wah pasti bisa diandalkan. Namanya siapa? Ruth Yokebed Maria. Ini saudaraku, diborong kabeh. Pasti jujur Pak. Orang Kristen, pelayanan, WL Pak, WL. Saya kasih tahu enggak jaminan. Saudara. Ya, enggak jaminan. Akhirnya saudaraku sampai hari ini, enggak ada kejelasannya bagaimana. Waktu saya ngobrol sama teman saya ini, ada beberapa orang bunuh diri. Yang teman saya tahu sudah 2 orang gara-gara kasus ini bunuh diri. Masuk di televisi beritanya ini karena ini koperasi besar saudaraku di Indonesia. Saya ini ngobrol sama istri saya, lah ya coba ya kalau orang itu waktu punya uang 10 miliar, cobalah dibuat bantu gereja mana, jangan ngomong 10 miliar lah, 1 miliar aja lah. Mungkin dia akan tahu awal. Aduh, jangan, eman-eman, nanti kesenengan gereja, kepenaan pendeta nih. Tapi saya mau tanya, kalau sudah hilang begini, 10 miliar, apa yang kita bisa buat? Bisa apa saudaraku? Sampai hari ini enggak jelas. Saudara, waktu Anda sehat seperti ini, Anda sebetulnya punya kekayaan luar biasa. Begitu orang masuk rumah sakit, saudaraku, berapa puluh juta, berapa ratus juta harus dikeluarkan. Pada waktu kita sehat, untuk mengalokasikan uang itu untuk pekerjaan Tuhan, kita pasti mikir luar biasa. Waduh, masih kebutuhan anak-anak, nanti keperluan ini. Tapi giliran sakit, you mau gak mau mesti bayar uang di rumah sakit. Keluar uang ke dokter, beli obat. Mau gak mau Anda harus keluarkan uang, betul? Tapi giliran untuk pekerjaan Tuhan, kita akan mikir panjang, saudaraku. Saya bersyukurnya teman saya ini imannya luar biasa. Dia tuh cerita, saudaraku. Dia baru saja mengembalikan perpuluhan dari hasil penjualan itu. Setelah itu kena ini. Saya pikir waktu telepon, lah ya saya sudah kembaliin, kok yang ngalami begini. Sama sekali dia nggak komplain. Ini loh ciri orang-orang diberkati Tuhan. Dia sama sekali nggak komplain, malah dia bilang, puji Tuhan Pak, yang penting yang jadi haknya Tuhan sudah tak kembali. No. Sampai hari ini itu 10 miliar masih nggak jelas. Dan dia bilang, Pak, tahu nggak, saya ini sedang jual rumah saya di Bandung, belum laku. Coba kalau itu laku Pak, nilainya 50 miliar. Kalau saya cemplungkan sekalian ke koperasi, saya nggak tahu bagaimana. Jadi saya mau tetap bersyukur aja, luar biasa. Saya bilang, Pak, wis tetap percaya Tuhan itu baik. Kita mati juga nggak bawa apa-apa, saudaraku. Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa, saudara.
Saya mau ingatkan malam hari ini, saudaraku, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, ayo tetap bersuka cita. Tuhan itu baik, badai pasti berlalu. Ini hanya sesaat. Dan yang kedua, pencobaan itu artinya ujian kesetiaan. Tuhan mau kita memiliki kualitas, saudaraku, yang ketiga, yaitu kemurnian iman ini. Menjadi orang Kristen yang ikhlas, yang tulus, yang murni. Amin, saudaraku. Di dalam menjalin hubungan dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, kalau 3 hal ini Anda perhatikan baik-baik, saudaraku. Tuhan Yesus mau datang kapanpun juga kita siap. Ini hidupku Tuhan, aku serahkan sepenuhnya milikmu. Saudara, saya selama 4 bulan ini, ya, ada COVID-19, saya sudah kehilangan teman dekat, saya kenal secara pribadi. Bahkan beberapa mestinya saya khotbah di gerejanya dia, ada yang mestinya juga pendeta itu mau khotbah tempat kami, meninggal karena COVID-19. Yang saya kenal dekat ada 4 orang yang saya betul-betul kenal dekat. Tiba-tiba bum mati. Satu teman saya di Semarang, saya nggak perlu sebut ya. Kita sering ketemu, saudaraku, tiba-tiba dengar kabar sakit, bum mati. Karena COVID-19. Kaya raya luar biasa, saudara. Uang tidak ada artinya lagi. Kalau waktunya harus pulang, ya pulang. Kita tinggal semuanya, saudara. Makanya Alkitab mengajar, saudaraku, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya berdoa supaya harta kita itu bukan materi. Harta kita bukan deposito di bank. Harta kita adalah pribadi dalam hidup kita. Kita punya ini, di mana kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau engkau punya itu, oh damai. Mungkin uang enggak banyak, kesehatan kita. Mungkin uang enggak limpah-limpah, tapi semuanya cukup, saudaraku. Apa artinya uang limpah-limpah, tapi berantem terus, ribut terus, sakit. Saudara, berdoa supaya setiap kita mengerti bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Saya undang Ibu Sivera Setiawati akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar malam hari ini. Saya persilakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman yang hidup yang boleh kami terima petang hari ini. Firman yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Ketika kami harus melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Kami tahu semua ada waktunya, just a season. Semua ada musimnya. Dan ketika mungkin keadaan bisa di luar kendali kami tetap yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Tangan Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami. Tangan Tuhan yang senantiasa menjagai, mengasihi kami begitu ajaib dan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, di saat yang seperti ini kami tahu kami sedang menghadapi ujian kesetiaan. Biar setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun di antara kami yang mengundurkan diri. Tapi kami adalah orang-orang yang didapati setia sampai pada garis akhir. Dan kami semua punya hati yang murni, yang tulus di dalam kami mengiring Engkau, dalam kami melayani apapun yang kami lakukan. Semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi solam berkat pada malam hari ini. Biar benih ilahi ini
tidak akan pernah sia-sia, karena firman-Mu akan dengan segera melakukannya dengan sempurna, mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup setiap kami. Ketika kami tidak hanya cakap mendengar, tapi kami juga cakap melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang setia. Kami tahu apa yang kami lakukan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena ibadah itu berguna dalam banyak hal. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini sampai hidup yang akan datang. Saat ini juga kami bersatu hati memberkati kota kami, kota Tuban. Kami memberkati negara kami tercinta Indonesia, memberkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi beserta dengan seluruh staf aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dan kami perkatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh. Daerah-daerah yang tadinya zona hitam, menjadi zona hijau, sehingga Tuhan anak-anak kami boleh bersekolah kembali dengan seperti biasa, bekerja dan melakukan aktivitas maupun beribadah. Dan biar Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, memberkati juga teman-teman kami mungkin yang ada dalam kelemahan tubuh hari-hari ini. Jehovah Rafa, kuasa kesembuhan turun dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati karunia kesehatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini, biar setiap firman Tuhan kami hidupi dan kami lakukan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa pada malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Gunawan di tempat ini beserta Ibu, dan kita semua terberkati dengan firman-Nya. Amin. Dan untuk selanjutnya saya akan sampaikan beberapa buah pengumuman, yaitu yang pertama, Tuban Blessing pada hari Kamis 13 akan ada di tempat ini mulai pukul 6 sore dengan pembicara tim MLC, yaitu Pendeta Markus Nuryanto dari Surabaya. Ya, kemudian ya untuk ibadah youth untuk bulan Agustus sudah diadakan seperti biasa. Jadi hari Sabtu, setiap Sabtu pukul 6 sore sudah rutin seperti sedia kala, gitu ya. Sudah youth-nya di ruang sekolah minggu belakang. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Mari saya undang pelayan persembahan untuk boleh maju ke depan, kita akan memberikan persembahan. Ya, yang telah mempersiapkan amplop persembahan, kita angkat, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk setiap janji-Mu Tuhan yang menguatkan hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan di masa ini Tuhan, di musim ini Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu Tuhan, itu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan mendapatkan yang terbaik Tuhan daripada Engkau Tuhan, semuanya Tuhan. Yang daripada Engkau Tuhan kami dapatkan ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kini kami juga mau memberi Tuhan dari setiap berkat-berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan berikan kami hati yang bersuka cita karena kami boleh ambil bagian dalam pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri Tuhan Yesus memberkati. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinari yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu, Kau segalanya di dalam hidupku.
Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku. Tak pernah berubah cinta dan setiamu, Kau segalanya di dalam hidupku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Katakan, penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, katakan. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu, semuanya dari-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Anugerah-Mu Tuhan buatku setia sampai akhir. Kembali kami bersyukur malam hari ini kami boleh hadir dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung, Tuban Blessing. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah mengurangi tentang keadaan yang sedang kami alami. Namun satu hal yang hamba-Mu mohon demi nama Tuhan Yesus, agar supaya Engkau memberikan roh keberanian dan melimpahinya kepada seluruh umat-Mu, supaya mereka tidak akan takut lagi untuk hadir di dalam setiap ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, baik mereka yang menyaksikan streaming di rumah. Tuhan, Engkau tolong agar supaya mereka tetap memegang kesetiaan-Mu, memegang akan integritasnya di dalam ibadah, sehingga mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani, sehingga mereka dapat
menguasai akan nafsu manusiawi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau juga menyembuhkan rekan-rekan kami yang sedang menderita sakit. Mereka yang juga sedang berjuang untuk memperjuangkan akan kebutuhan sehari-hari. Engkau bukakan akan jalan dan Engkau juga kirimkan para pembeli, para pelanggan, para pemesan, dan para pengontrak dan orang-orang untuk datang bertransaksi dengan umat-Mu supaya mereka boleh mendapatkan akan keuntungan sehingga hidupnya boleh terjamin. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja, karena engkau adalah umat yang dipilih, umat yang dididik. Maka kemanapun engkau pergi dan datang, engkau selalu dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertaimu sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Engkau pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau kerjakan, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.